tentu saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia. Telah selesai rangkaian acara dari pagi tadi dengan semangat luar biasa dari kita semua, dan izin saya menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada seluruh OPD yang terkait, seluruh panitia di bagian umum Prokopim yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan juga terkhusus kepada ibu-ibu pengurus PKK yang tersayang dan tercinta yang luar biasa berapa hari dengan sangat effort luar biasa menyiapkan untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya serta salam tentu pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat senantiasa akan mendapat syafaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Izin pada kesempatan sore hari ini, mungkin sebelum saya menyampaikan monef, Ibu, saya membacakan dulu satu pantun. Ini kiriman pantun dari pengurus juga PKK. Istana Siak berdiri megah, ya, ramai dikunjung di akhir pekan. Terima kasih Ketua TPPKK dan tim Monef yang cantik-cantik dan ramah. Izinkan saya menyampaikan ekspos program kerja TPPKK Kabupaten Siak yang sudah dijalankan. Terima kasih Pak Chandra untuk pantunnya luar biasa. Ketahuan ya Bu ya, kalau saya dapat kiriman. Inilah potensi-potensi dari pengurus PKK kita ibu-ibu yang multi talent luar biasa ini Bapak Ibunya. Baik, untuk lampiran ekspos ataupun untuk monitoring dan evaluasi pada hari ini, saya menyampaikan yang pertama visi-visi untuk PKK Kabupaten Siak juga ada terpampang di banner ya. Nah, tadi Ibu ada di sebelah kanan ya. Oke. Jadi di sini terwujudnya keluarga yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian juga sehat, sejahtera, maju mandiri, berkontribusi pada lingkungan. Ini termasuk penekanan yang luar biasa dari kami, tentunya seperti program dari Bupati dan Wakil Bupati kita tentang ketahanan pangan. Jadi sangat perhatikan tentang lingkungan juga. Insya Allah kami dari PKK sangat support ke hal ini. Kemudian misi mencakup peningkatan mental spiritual, pendidikan keterampilan, pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, pangan, sandang, perumahan. Kemudian jaga kesehatan serta modernisasi pengelolaan gerakan PKK untuk mencapai tujuan keluarga yang berkarakter dan berdaya. Next, untuk visi PKK nasional ini bisa sama-sama kita baca. Terwujudnya keluarga yang beriman, bertakwa bersama dengan tadi ya, ibu-ibu, bapak ibu semuanya, sampai kepada hukum dan lingkungan. Kemudian misi penggerak dan PKK juga nasional di sini meningkatkan pembentukan karakter melalui penghayatan Pancasila, pendidikan ekonomi keluarga, meningkatkan ketahanan keluarga, kemudian juga di bidang pangan, sandang, perumahan, serta derajat kesehatan tentunya yang sampai saat ini mungkin digaungkan oleh Ibu Gubernur menindaklanjuti di program pusat tentang zero dose Ibu ya, di PR kami, tapi kami sangat yakin Ibu insya Allah dengan effort seluruh tim kader yang sudah punya inovasi door to door Ibu, luar biasa laporannya kami selalu pantau per hari, dari hari ke hari pantauan melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan yang luar biasa. Next, untuk susunan pengurus ini alhamdulillah dari pembina, bupati dan seterusnya ini ada Bapak Wakil, kemudian juga ini yang baru Ibu. Memang ada juga yang lama di sini Bu, jadi persentase untuk pengurus lama masih ada, karena kami yakin dan percaya dengan support dari pengurus yang lama inilah kami tetap bersemangat untuk menjalankan kepengurusan yang baru. Dan staf ahli ada Ibu Haja Robiati yang dia juga ketua Dekranasda, kemudian sampai susunan ke bawah tadi. Lanjut kepada next ya kan, ini ada MOU beberapa instansi ataupun OPD terkait tentang program-program inovasi dari PKK kami yang sudah terlaksana, baik dari pembina lembaga manajemen PAUD, kemudian juga dari peduli lingkungan hidup, kemudian tentang penguatan ideologi Pancasila dan karakter, dan selanjutnya ada fasilitator di sana tentang gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Next. Nah ini dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan kita yang ada di tahun 2024 tentunya saya juga bisa menyampaikan. Karena rangkaian dari Monef ini selain 2024 juga 2025. Next. Ini juga beliau-beliau yang berkompeten dalam program tahunan di tahun 2024. Next. Untuk sekretaris 2024 ini terlaksananya beberapa kegiatan dari Humas Pengorganisasian dan juga di kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana semuanya ini. Lanjut. Ya, ini dokumentasinya. Next. Kemudian tahun 2024 kepuncak satunya yang bisa sama-sama kita lihat, alhamdulillah inovasinya juga banyak, kegiatannya juga bisa terlaksana semuanya, mulai dari kegiatan sosialisasi kesehatan sehat tanpa narkoba dan seterusnya. Lanjut. Ini dokumentasinya dari Pokja 1, kemudian kita lanjut pembinaan kesadaran bela negara, kemudian kader PKK kampung, dan juga Pokja 2-nya ini yang sudah terlaksana juga di tahun 2024. Next.
Ini dokumentasinya. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Iya, bisa lanjut lagi untuk operasi PKK. Iya, untuk sosialisasi PAUD HI juga sudah dimulai sejak dari 2024, Ibu. Sehingga kita tinggal melanjutkan dengan tadi yang baru dilantik, insya Allah kita tetap melanjutkan. Kemudian Poja 3 juga ini yang sudah terlaksana di 2024. Next. Iya. Monitoring ADM untuk aku artinya PKK juga sudah terlaksana, kita tinggal melanjutkannya. Lanjut. Peninjauan kebun sudah. Kemudian pemanfaatan lahan pekarangan ini juga menjadi penekanan yang luar biasa untuk kita semua. Alhamdulillah kita ketika monitoring Ibu ke 14 kecamatan alhamdulillah sudah selesai di bulan Agustus Ibu ya, sudah selesai semuanya. Dan ini juga penekanan tentang aku artinya PKK ini sudah kami sampaikan, dan termasuk juga langsung kepada pembinaan dan peningkatan kapasitas di masing-masing Pokja tentunya. Next. Di Poja 4 ya, yang terlaksana. Lanjut. Ya, untuk tablet tambah darah IDL ini juga sudah. Lanjut lagi, lomba balita sehat ini masih kemarin alhamdulillah terlaksana 2024. Kemudian lanjut lagi untuk CSR ataupun juga bagaimana kita kolaborasi antara PKK dengan pihak-pihak ataupun pemangku kepentingan. Nah, kemudian ini untuk monitoring yang saya sampaikan tadi, izin Ibu dan beserta tim bahwa kami alhamdulillah dalam kondisi yang mungkin kita ketahui bersama tentang efisiensi yang ada di Kabupaten Siak, tapi kami tetap bersemangat. Dan juga alhamdulillah adanya monitoring evaluasi yang dilaksanakan di seluruh kecamatan. Ini juga kita punya inovasi Ibu yang belum dilaksanakan sebelumnya. Kami sebut inovasi karena memang mungkin ya di kabupaten lain juga belum dilaksanakan itu. Ketika kita monitoring evaluasi Ibu, kami turun, kami tidak memaparkan dari tim kabupaten, tapi kami punya pilot project yang ada di kecamatan. Saat itu kami paparkan tentang best practice-nya. Best practice dari Kecamatan Lubuk Dalam yang sudah 2 tahun berturut-turut ini dinilai sebagai kecamatan ADM terbaik, sehingga kami paparkan dan menjadi ya praktik baik yang bisa di ATM gitu maksud kami dari kecamatan yang ada, amati, tiru dan modifikasi, sehingga kecamatan yang lain bisa melihat kalau bagus bisa diambil, yang sudah mereka punya dipertahankan, yang belum bagus bisa dibaguskan lagi gitu. Nah, inovasi kami. Baik, terima kasih luar biasa dari sekretaris ya, Bu Santi dan juga ada Bu Chan tentunya. Next untuk monitoring sudah. Ini program-program yang kami paparkan, namun mungkin karena kembali ke efisiensi tadi, kami baru selesai di Monef, dan untuk ini KG ya, untuk ke 53 ini bekerjasama dengan IPMK. Ini artinya masih dalam rencana ya. Kalau untuk nantinya ke depan terlaksana tidaknya, kita tetap anggarkan dulu. Untuk bisa terlaksana tidaknya ini masih mengingat kepada dana yang ada. Jadi yang sudah terlaksana adalah monitoring dan evaluasi. Next, ini foto-foto dokumentasi ketika kita turun di kecamatan-kecamatan yang ada. Alhamdulillah antusias juga dari beberapa kecamatan, dan nanti mohon bisa dilihat langsung Ibu ADM kita ketika turun semua Pokja. Maaf, dari inti ya, sekretaris, bendahara, Pokja 1, 2, 3, 4 sudah lengkap dari sisi laporannya. Dan juga memang kami karena dana Bu izin tidak punya seperti kalau tahun sebelumnya kan diapresiasi gitu ya, seperti lomba. Cuman saya sampaikan dalam motivasi ke kecamatan itu, tidak pun lomba, kami tetap dari sisi Pokja turun punya skala rankingan gitu. Jadi tetap kita punya di mana sih dari sisi ADM 14 kecamatan ini yang sisi terbaik, lalu urutan sampai ke 14-nya. Dan nanti kalau memang ada anggaran yang di tahun-tahun 2026 yang akan datang, insya Allah juga akan kita apresiasi. Dan tentu apresiasi secara support moral dan juga mungkin beberapa dosen sebagainya, kita kolaborasi Ibu sistemnya dengan Dinas Pendidikan dan juga PD-PD yang ada di DPMK tentunya yang selalu mendampingi kami. Terima kasih Pak Aris. Kemudian kami lanjutkan. Untuk inovasi untuk sekretaris tahun 2025 ini Siperdas, ini juga bagian dari inovasi yang dari Kecamatan Lubuk Dalam tadi Bu, bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah aplikasi yang bisa digunakan secara online oleh semua kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Kemudian juga di dalamnya ada pengumputan tentang data dasawisma. Jadi alhamdulillah ini menjadi lebih dirapikan dengan adanya aplikasi ini. Lanjut, kemudian laman tampilannya seperti ini. Ini untuk tim-tim yang ada di kecamatan sudah terintegrasi ya, include dengan admin yang ada di kabupaten. Jadi insya Allah terdampingi, ada pendampingan khusus kita di kabupaten kepada tim-tim yang ada di kecamatan. Next, untuk program Pokja 1 ini dengan ketuanya kami ada Bu Renda Jamilah, kemudian ada juga Kak Eliza beserta seluruh anggota pengurus yang ada. Ya, Kak Eliza. Ini penghayatan dan pengembangan Pancasila, kemudian juga gotong royong dan sebagainya. Ini kami memang seperti yang saya sampaikan tadi Bu,
tidak berdiri sendiri seperti Bupati tadi, tidak ada organisasi yang akan maju kecuali dengan adanya kolaborasi. Jadi kita mengedepankan pada kolaborasi dengan beberapa OPD yang terkait, yaitu ada DP32AP, ada Kemenang, ada Disduk. Nah ini next untuk inovasi Poja 1 ada dokumentasinya. Lanjut. Dan sasaran kegiatan adalah keluarga prasejahtera, fakir miskin, janda, dan kaum duafa. Dan ini juga tidak hanya di kabupaten Ibu. Ketika kami turun ke kecamatan, hampir semua 14 kecamatan ini punya inovasi-inovasi yang seperti ini, hanya berbeda-beda jargonnya gitu. Mereka memberikan jargon yang sangat-sangat menarik nama-namanya. Nah, jadi dengan singkatan-singkatan yang memang orang kalau sekali dengar itu penasaran itu apa, inovasi apa gitu ya. Yang tadi ada Lubu Dalam, ada Sungai Mandau, ada Tualang, dan ini tentunya kecamatan bersama kita, Kecamatan Siak yang tidak kalah luar biasanya untuk inovasi-inovasi. Ya. Next, untuk Pokja 2, di sini ada bentukan untuk koperasi. Ini juga insya Allah akan kita seperti yang Bu tadi pesankan, kita terus akan kolaborasi dengan Dekranasda karena kebetulan di PKK juga kita Pokja 2-nya ada ketua harian dari Dekranasda, Ibu Sarifah Kemalang. Insya Allah ke depan saya yakin percaya akan lebih maju PKK dengan UP2K-nya dan kooperasinya. Gitu. Next untuk Pokja 3-nya di sini kaitan tadi yang Bu ya ketahanan pangannya, kemudian ada pimpinan kita di Desa Wisma. Ada juga KWT-nya, ini satu kolaborasi kita dengan Aku Hati PKK tentunya. Dan nanti dokumen-dokumen bisa dicek di Pokja-Pokja yang ada, terutama juga di kecamatan maupun kampung. Dan kalaupun kemarin sebenarnya kalau Ibu rencana ada mau turun, kita sudah siapkan juga di Suak Lanjut. Ada memang kebun-kebun yang sudah disiapkan, yang lainnya memang sudah dipanen. Kebetulan yang daerah ini ya Bu Camat ya, yang Suak Lanjut yang belum dipanen dan bisa dilihat kalau memang Ibu berkenan untuk turun ke KWT yang ada. Next. Inovasi Pokja 3, ini berkebun ini seperti yang dicontohkan Ibu Bupati kita sebagai pembina PKK, beliau juga memanfaatkan untuk pekarangan lingkungan sekitar untuk ketahanan pangan, untuk mencegah inflasi tentunya ya Ibu ya. Seperti pesan dari pusat bahwasanya untuk MBG ini jangan sampai nanti kita stok bahan dari luar siap gitu kan, jangan sampai nanti cabai belinya di Padang gitu semua, telur aja stoknya dari Padang. Nah, bagaimana nanti ketika MBG ini masif dilakukan di semua daerah, maka otomatis kita akan terkacah-kacah gitu Bu. Maka dari itu dimulai dari sekarang, dan alhamdulillah ini sudah dihimbau oleh Bupati kita sebagai pembina PKK di semua instansi, bahkan di sekolah Ibu. Inovasinya itu Pak Kadis mana yang izin? Ya Pak Kadis. Itu dari TK itu nanamnya apa, SD apa, itu sudah ditentukan semua Bu, termasuk di dinas-dinas. Jadi TK itu kalau salah saya ada kangkung ya Ibu ya, kemudian SD itu tomat ya, kemudian kalau tingkat menengah atau SMP-nya itu jagung. Nah ini kami kan SMA kebetulan sudah nanam-nanam di pesantren di Senyapit. Jadi ini insya Allah kalau semua kita untuk bisa majukan kerjasama dengan Pokja 3 kita PKK ini, dan tentunya kita sosialisasi ke semua kecamatan insya Allah ya, akan stok untuk bahan di kedepannya kita aman. Next, sasaran kegiatan Mak Cikumapan ada di sini. Nah, jadi lewat. Ya, ini kegiatan kerjasama dengan kesehatan pangan ya, tentang pangan Pokja 3. Terima kasih. Ada Ibu Dokter Dewan Ibu Susi, kemudian juga ada Ibu Haja Zuraida, mana beliau luar biasa inovasinya. Terus kemudian juga Ibu Tasmi dan semua anggota. Lanjut. Pokja 4, nah ini luar biasa Bu. Kami alhamdulillah Pokja 4 ini juga semangatnya sangat-sangat luar biasa juga. Jadi untuk program Zero Dose tadi, kemudian juga untuk kita bekerjasama untuk menurunkan angka stunting, tentunya juga dengan Posyandu yang didukung dari PMK dan juga seluruh OPD yang tergabung dalam 6 SPM tadi. Alhamdulillah kita koordinasinya lancar. Jadi bagaimanapun juga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, diantaranya misalnya ada peningkatan kapasitas dari kader tentunya, ini akan kita matangkan. Karena di Posyandu ini juga hal yang baru, saya juga dapat ilmu dari Ibu bahwa memang Posyandu menjadi pusat layanan yang terpadu gitu Bu ya, yang mana sangat berbeda dari sebelumnya. Insya Allah ini ketika koordinasi PKK dengan Posyandu ini, maka insya Allah pun juga untuk kesehatan yang ada di Kabupaten Siak khususnya, insya Allah anak-anak akan lebih sehat di masa yang akan datang. Itu. Next. Nah ini inovasi Pokja 4-nya. Untuk kegiatan jadi sosialisasi ini kami Bu memang sampai turun-turun itu Pak Camat pernah nyampaikan, belum pernah selama ini Ibu Ketua TPPKK mau turun ikut Lokmin. Jadi alhamdulillah di Lokmin Lokatarian ini saya
menyempatkan kalaupun memang ada waktu dan tidak ada kegiatan lain, saya langsung cus Bu. Jadi alhamdulillah diundang ke Sabau, ke semua kecamatan yang ada, Bunga Raya, Kota Gasip, kami selalu, dan bahkan mereka punya inovasi yang luar biasa Bu. Bahkan ada cerita yang sangat menarik itu di Kota Gasip, saya masih ingat sampai sekarang. Ada orang tua itu yang mendapat reward dari kapusnya, kepala puskesmasnya, ibu ini inovasinya luar biasa juga. Itu anaknya usia sekarang 28 tahun Bu. Jadi ketika dia mendaftar untuk beasiswa ke luar negeri, alhamdulillah diterima, dan syarat satu-satunya itu Bu bahwa harus menyerahkan atau memberikan persyaratan tentang KMS gitu. Nah, jadi si ibu ini sama sekali tidak menyangka di awal bahwa rezeki anak untuk bisa dapat beasiswa di luar negeri itu ternyata dengan salah satunya lembar KMS anak imunisasi itu, terbayang kita Bu. Alhamdulillah dicari si ibu ini masih menyimpan KMS anaknya ini Bu. Udah 8 tahun. Jadi S2 dapat beasiswa di luar negeri. Jadi inilah artinya menjadi sebuah penyemangat khusus bahwa orang tua kalau kita punya niat yang baik, insya Allah Allah kasih jalan juga untuk kehidupan rezeki anak. Kita nggak tahu. Ternyata kalau sempat terpikir si ibu ini tidak imunisasi lengkap waktu masa anaknya kecil, kemudian tidak juga simpan KMS-nya, bisalah pupus yang untuk istilahnya cita-cita anak. Luar biasa Ibu, jadi Lokmin alhamdulillah untuk semua tim yang ada di kecamatan sebenarnya effortnya sudah sangat kita berikan apresiasi. Hanya mungkin tantangan betul masih ada Ibu, kami juga sampaikan dengan sangat gimana ya Bu ya, kami sudah berusaha, mudah-mudahan Allah nanti juga buka untuk jalan dakwah seperti yang Ibu Bupati sampaikan tadi. Mungkin itu saja. Next, habis kita masih ada untuk zero dose tadi ya, ini dari laporan per 31 Juli, lanjut ya next sampai ke 8 September yang terakhir Ibu. Jadi ada beberapa mungkin kendala yang saya sampaikan Ibu, memang bukan hanya di tantangan izin Pak Kadis, Bro S, ini di ASIP ya? ASIP kalau nggak salah, mana timnya? Kalau GAPI kan, kalau kita tidak mau imunisasi, ya. udah datangnya kan Kenai ya. Ya ini asik Bu, ya asik. Makanya kami kemarin kan inventaris tuh, ada yang ternyata di Tualang itu kasusnya 700 sekian di aplikasi di nasional, ternyata real data di lapangan tuh nggak sampai 700, hanya 500-an atau bahkan tidak sampai. Nah kemudian juga ada yang tadi tidak buka datanya, ada yang sudah pindah, ada yang memang tadi sudah didatangin tapi tidak mau gitu. Oh gitu Bu ya, berarti beda di data ini ya, Kaufi dan juga untuk ASIP ya. Di Semarang kita dari ASIP Bu. Next, lanjut. Dan untuk program kerja PKK, Sekretaris Tim Penggerak 2024, oke kita lanjut saja. Sekretaris tadi sudah, untuk kita pembinaan administrasi melalui Monef, lanjut. Ya, ini 2024 kita lewatkan, lanjut lagi, ini yang bawah kerja satunya sudah ada kegiatan, ya kerja 1 2024 ini foto-fotonya saja, yang tadi kegiatannya sudah kita sampaikan. Lanjut Ibu, ya lanjut, next, oke, ya kerja 2 hanya menyusulkan foto-foto, silakan dilanjut saja. Pangan lomba B2SA 2024 juga, seterusnya. Ya. Oke. Tadi kemarin, Ya, ini untuk Monef tadi. Sudah. Lanjut. Ya, lanjut saja. Nah, ini untuk yang dari PKK Kampung, karena dari kecamatan kita gabung saja Bu, dari kecamatan menjadi kampung. Yang ada nih di perempuan Hulu, ini juga luar biasa inovasi-inovasinya. Nanti bisa langsung cek saja di ADM, ini kita tampilkan langsung. Silakan. Ya, tahun 2025 sudah juga punya satu ada inovasinya. Ya, lanjut Pokja 3, kemudian Pokja 4 dari perempuan Hulu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada lagi yang perlu saya sampaikan pantunnya, izin Ibu Ketua. Sultan Siak sungguhlah tampan, jadi panutan sepanjang masa. Walaupun dihadapkan dengan efisiensi anggaran, PKK Kabupaten Siak tetap jaya. Satu lagi, sungguh manis gadis Melayu, bersenda gurau di tepian sungai. Mohon tunjuk ajar dan berbagi ilmu agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Demikian, mohon maaf kalau mungkin ada salah silap saya dalam menyampaikan.
Dan tentu saya berharap ada masukan-masukan yang sangat berarti untuk kami terus bersemangat di masa yang akan datang. Terima kasih semua pengurus tersayang, terima kasih ibu-ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKK Kabupaten Siak. Jaya, jaya. Sekali lagi boleh semangat, baris. PKK Kabupaten Siak. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk rangkaian selanjutnya yakni tentu saja kita akan mendengarkan ya tanggapan dan juga evaluasi dari tim penggerak PKK Provinsi Riau. Langsung saja kami persilakan dengan hormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau akan langsung menanggapi dan juga mengevaluasi. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu? Jadi Ibu tadi sudah beberapa hal yang Ibu kemukakan dari tahun 2024 walaupun bukan batasnya, tapi karena monitoringnya berawal dari 2004 tetap dimasukkan sampai sekarang. Ada beberapa program saya lihat sudah baik, inovasinya juga cukup baik, tapi nanti detail yang akan kita bahas di Pokja. Jadi nanti kawan-kawan dari Pokja 1 silahkan monitoring dengan Pokja 1, Pokja 2 dan selanjutnya gitu. Nanti saya juga mendapat inspirasi nih dari tim penggerak PKK Kabupaten Siak bahwa mungkin nanti bagus juga kita adakan setiap program itu ada pilot projectnya per kabupaten kota. Jadi siap-siap ya Kabupaten Siak ya. Oke, mungkin dari saya itu sekali lagi terima kasih Ibu atas semangatnya yang luar biasa. Sekali lagi saya sebenarnya nggak semangat Bu, saya nggak suka organisasi. Tapi setiap kali saya lihat ibu-ibu, saya merasa bersalah kalau saya nggak melakukan sesuatu Bu. Jadi terima kasih atas energi baiknya, terima kasih atas semua semangatnya. Doakan saya sehat dan selalu bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa dan tanah air kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.